Pada akhir abad ke-19, ketika dunia berada di ambang perubahan besar dan kekuatan Eropa menguasai hampir seluruh penjuru bumi, sebuah gagasan yang kelak mengubah peta politik dunia mulai tumbuh di balik pintu-pintu konferensi rahasia, ruang-ruang pertemuan jurnalis, dan lingkar intelektual Yahudi Eropa. Gagasan itu adalah sebuah ide yang kelak mewujud menjadi negara bernama Israel, dan pada pusat dari keseluruhan kisah awal berdirinya negara tersebut, ada satu nama yang tidak dapat dipisahkan, Theodor Herzl, seorang jurnalis Austria yang kelak dianggap sebagai bapak Zionisme modern. Namun yang jarang disadari oleh banyak orang adalah bahwa langkah-langkah awal Herzl menuju terbentuknya Israel tidak hanya berkaitan dengan konferensi politik Eropa atau dukungan Inggris, melainkan juga bersentuhan langsung dengan kekhalifahan Utsmaniyah, salah satu imperium terbesar dalam sejarah Islam. Kekhalifahan saat itu dipimpin oleh seorang sultan yang dikenal keras kepala, cerdas, religius, dan memiliki intuisi politik tajam, Sultan Abdul Hamid II, sang khalifah ke-34 dinasti Utsmaniyah. Kisah ini bukan sekadar pertemuan dua tokoh sejarah. Ini adalah kisah tentang bentrokan dua visi dunia, satu berusaha memulihkan kejayaan umat Yahudi di tanah leluhur, dan satu berusaha mempertahankan integritas wilayah serta martabat dunia Islam. Dan seperti lazimnya politik internasional, di balik pertemuan itu ada intrik, tekanan kekuatan besar, permainan diplomasi, dan mata-mata yang keluar masuk istana. Untuk memahami bagaimana Herzl bisa berusaha membujuk Sultan Abdul Hamid II, kita harus kembali ke Eropa, pada masa ketika Yahudi mengalami diskriminasi hebat. Antisemitisme merajalela, terutama di Eropa Timur. Pogrom kekerasan massal terhadap komunitas Yahudi meningkat di Kekaisaran Rusia. Herzl, yang saat itu menjadi koresponden untuk surat kabar Neue Freie Presse, menyaksikan dengan matanya sendiri ketakutan dan penderitaan orang-orang Yahudi. Puncaknya adalah ketika ia meliput kasus Dreyfus di Prancis, kasus skandal besar ketika seorang perwira Yahudi difitnah sebagai pengkhianat negara. Peristiwa itu membuka mata Herzl, membuatnya percaya bahwa orang Yahudi tidak akan pernah diterima sepenuhnya di Eropa. Disinilah gagasannya muncul, orang Yahudi harus memiliki negara sendiri. Dan bagi Herzl, lokasi yang paling logis adalah Palestina, wilayah yang saat itu berada di bawah kekuasaan kekhalifahan Utsmaniyah. Tetapi Herzl tahu bahwa wilayah itu bukan tanah kosong. Palestina adalah rumah bagi komunitas Arab Muslim, Kristen, dan minoritas Yahudi yang telah tinggal selama berabad-abad. Palestina juga memiliki status simbolis yang sangat tinggi bagi dunia Islam. Ia adalah tanah para nabi, rumah bagi Masjid Al-Aqsa, dan bagian integral dari kekhalifahan. Namun Herzl tetap bersikeras dan mulai merumuskan rencana politik besar, mendekati kekuatan besar, membuat jaringan finansial internasional, dan pada akhirnya meyakinkan Sultan Abdul Hamid II untuk mengizinkan pendirian koloni Yahudi di Palestina. Untuk mencapai tujuannya, Herzl sadar bahwa ia tidak bisa mendatangi Sultan begitu saja. Istana Utsmaniyah, terutama pada masa Abdul Hamid II, sangat dipenuhi jaringan keamanan. Sultan dikelilingi oleh staf intelijen yang loyal, dipimpin oleh seorang figur misterius bernama Izzat Bey, yang kemudian memainkan peran penting dalam kisah ini. Selain itu, Sultan memiliki reputasi sebagai pemimpin yang tidak mudah dibujuk. Cara pendekatan Herzl harus halus, diplomatis, dan sangat strategis. Pada tahun 1896, setelah menerbitkan bukunya yang berjudul Der Judenstaat, Negara Yahudi, Herzl mulai memasuki fase baru dalam perjuangannya. Ia berusaha mengumpulkan dukungan finansial dari para bankir Yahudi Eropa, termasuk keluarga Rothschild. Namun disinilah sebuah tantangan besar muncul. Para bankir Yahudi berpengaruh itu justru menolak rencananya. Sebagian lebih tertarik menjaga status quo. Sebagian lain menganggap ide Herzl terlalu radikal. Karena itu, Herzl menyadari bahwa satu-satunya jalan adalah langsung ke pusat kekuasaan, Istanbul. Namun sebelum ia bahkan bisa menjejakkan kaki di ibu kota kekhalifahan, Sultan Abdul Hamid II sudah mendengar isu bahwa seorang jurnalis Yahudi berusaha menemui dirinya. Intelijen istana sudah memantau. Mengapa? Karena kekhalifahan pada saat itu sedang berada di posisi yang sangat genting. Hutang luar negeri menumpuk, kekuatan Eropa terus mencoba menekan, dan gerakan separatis muncul di berbagai wilayah. Sultan memahami bahwa menerima Herzl bisa membawa keuntungan finansial, tetapi juga bisa memicu masalah politik besar. Terlebih lagi,
Abdul Hamid II memiliki prinsip yang sangat jelas, tanah Palestina bukan untuk dijual. Namun Herzl tidak menyerah. Dengan bantuan beberapa diplomat, termasuk perantara-perantara non-Yahudi, ia akhirnya mendapatkan kesempatan pertama untuk menjalin kontak dengan pejabat Utsmaniyah tingkat tinggi. Dan disinilah perjalanan politiknya di Istanbul dimulai, sebuah perjalanan yang penuh ketegangan, intrik, dan rencana besar yang melibatkan uang, janji, dan tekanan internasional. Ketika Herzl tiba di Istanbul, ia menemukan kota yang kompleks. Istanbul bukan hanya pusat pemerintahan, tetapi juga tempat di mana politik global bertemu. Diplomat dari Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, dan Austria semuanya berusaha mempengaruhi arah kebijakan kekhalifahan. Herzl tahu bahwa ia memainkan permainan yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Ia mulai memanfaatkan keahliannya sebagai jurnalis dan intelektual untuk memperhalus pendekatannya. Lewat jaringan diplomatik Austria dan Jerman, Herzl akhirnya mendapatkan akses untuk bertemu orang-orang kepercayaan Sultan. Pertemuan itu berlangsung di ruang-ruang mewah Istana Yildiz, istana megah yang menjadi pusat kekuasaan Abdul Hamid II. Inilah tempat di mana ketenangan luar sering menutupi intrik internal dan ancaman politik yang terus berdatangan dari luar. Ketika Herzl pertama kali berusaha mengajukan permohonannya kepada pejabat istana, ia menekankan manfaat ekonomi besar yang bisa didapat kekhalifahan. Ia menawarkan untuk membantu melunasi hutang luar negeri Utsmaniyah yang mencapai ratusan juta lira emas. Sebagai imbalannya, ia meminta Sultan untuk mengizinkan pembentukan permukiman Yahudi di Palestina. Pejabat istana mendengar tawaran itu dengan penuh perhatian. Tekanan finansial memang sedang menjerat kekhalifahan, dan bantuan seperti itu bisa sangat berarti. Akan tetapi, seperti biasa, semua hal harus melewati keputusan final sang Sultan. Ketika tawaran Herzl sampai ke tangan Abdul Hamid II, sang khalifah langsung menolaknya. Bukan karena ia tidak memahami keuntungan finansialnya, tetapi karena ia memahami taruhannya jauh lebih besar. Abdul Hamid II melihat Palestina bukan hanya sekadar wilayah, tetapi tanggung jawab suci. Ia percaya bahwa di sanalah salah satu tempat paling sakral bagi umat Islam berada. Memberikan tanah itu kepada Zionis sama saja dengan membuka pintu petaka politik bagi umat Islam. Dalam catatan sejarah, jawaban Sultan terhadap Herzl sangat terkenal. Aku tidak akan menjual sejengkal pun tanah Palestina, karena tanah itu bukan milikku, melainkan milik umat Islam. Jika suatu hari tubuh kekhalifahan ini hancur, maka bangsa-bangsa akan bisa mengambilnya tanpa harus membayar. Tapi selama aku hidup, aku tidak akan memberikan apapun, bahkan sebesar telapak kaki. Kalimat itu menjadi salah satu pernyataan paling tegas dalam sejarah politik modern. Namun kisah tidak berhenti di situ. Herzl tidak mundur. Ia terus kembali ke Istanbul, bertemu dengan pejabat, mencoba jalur-jalur baru, bahkan mendekati Jerman agar bisa menekan kekhalifahan. Dan semua itu membuka rangkaian intrik berikutnya yang melibatkan mata-mata, tekanan diplomatik Eropa, dan perubahan besar di tubuh kekhalifahan sendiri. Di balik penolakan Sultan Abdul Hamid II yang keras dan penuh prinsip itu, para pejabat istana sebenarnya sudah merasakan adanya sesuatu yang jauh lebih besar. Tawaran Herzl bukan sekadar persoalan uang. Ada jaringan internasional yang bergerak di belakangnya, bankir-bankir kuat Eropa, politisi Inggris yang berkepentingan terhadap jalur perdagangan menuju India, hingga intelijen Rusia yang ingin melemahkan Utsmaniyah demi ambisi geopolitik mereka di Balkan dan Timur Tengah. Setiap langkah Herzl mengandung gema kepentingan global, dan Sultan sangat memahami konteks ini. Sementara itu, Herzl yang tidak menyerah mulai melakukan pendekatan lain. Ia mengirim surat pribadi ke beberapa tokoh terkemuka di Istanbul, mencoba mempengaruhi opini elite Utsmaniyah. Namun Sultan Abdul Hamid II bukan pemimpin biasa. Ia dikenal cerdas, berhati-hati, dan memiliki sistem keamanan internal yang paling ketat di antara semua pemimpin Utsmaniyah sebelumnya. Pada masa pemerintahannya dibangun jaringan intelijen rahasia yang dikenal sebagai Istihbarat Umumiyeh, sebuah lembaga yang begitu efektif hingga membuat para duta besar Eropa di Istanbul gemetar. Setiap tamu asing yang datang, termasuk Herzl, selalu diawasi ketat. Laporan mengenai siapa yang ditemuinya, apa yang dibicarakan, dan bagaimana sikapnya, langsung dikirim ke meja Sultan. Begitulah Abdul Hamid mempertahankan kekuasaannya di tengah dunia yang makin agresif. Ia tahu bahwa kekuatan militer Utsmaniyah sedang menurun,
Tetapi kekuatan informasi berada dalam genggamannya. Pada pertemuan kedua Herzl dengan pejabat Utsmaniyah, situasinya jauh lebih tegang. Herzl mencoba menggunakan jalur Jerman. Ia tahu bahwa Jerman memiliki hubungan erat dengan kekhalifahan, terutama sejak Sultan menjalin kedekatan politik dengan Kaisar Wilhelm II pada tahun 1898. Wilhelm II bahkan berkunjung langsung ke Istanbul dan Palestina, mengukuhkan hubungan persahabatan antara Berlin dan Istanbul. Herzl berharap Jerman bisa menjadi jembatan yang meyakinkan Sultan membuka pintu bagi kolonisasi Yahudi. Herzl kemudian melakukan manuver diplomatik dengan meminta dukungan dari salah satu pejabat Jerman yang berpengaruh di Istanbul. Ia berharap diplomat itu bisa menyampaikan pesan bahwa keberadaan komunitas Yahudi di Palestina akan menguntungkan wilayah tersebut secara ekonomi. Namun Sultan tetap tidak tergerak. Bagi Abdul Hamid II, setiap upaya Herzl hanyalah bentuk baru tekanan terhadap kedaulatan Utsmaniyah. Sementara itu, keadaan internal kekhalifahan semakin memburuk. Ekonomi terus melemah, pemberontakan etnis di Balkan meningkat, dan Eropa semakin agresif dalam politik kolonialnya. Sultan berada dalam posisi sulit. Ia harus menjaga integritas wilayah sekaligus menjaga stabilitas domestik. Namun meskipun tekanan besar datang dari segala arah, Sultan tetap memegang teguh prinsipnya untuk tidak memberikan Palestina. Dalam catatan pertemuan Herzl ke Istanbul pada tahun 1901, ia kembali mencoba taktik baru. Ia tidak hanya menawarkan pelunasan hutang luar negeri kekhalifahan, tetapi juga menjanjikan dukungan politik internasional melalui jaringan Zionis Eropa. Herzl ingin menciptakan negara Yahudi otonom di Palestina, bukan negara penuh. Ia mencoba menggambarkan proyek itu sebagai sesuatu yang bersahabat dengan Utsmaniyah, bukan ancaman. Namun Sultan mengetahui konsekuensinya jauh lebih besar dari yang Herzl gambarkan. Ketika tawaran itu kembali disampaikan kepada Abdul Hamid II, sang Sultan menjawab dengan sikap yang lebih tegas daripada sebelumnya. Ia bahkan memperingatkan pejabatnya agar tidak melayani Herzl terlalu jauh. Sultan berkata, "Jika mereka datang membawa emas sebanyak bumi ini, aku tetap tidak akan menyerahkan tanah Palestina. Tanah itu bukan milikku, melainkan amanah umat." Penolakan itu membuat Herzl tersudut. Ia mulai menyadari bahwa diplomasi terhadap Sultan tidak akan membuahkan hasil. Tetapi Herzl bukan pemimpin yang mudah menyerah. Ia berpikir jauh ke depan. Ia mulai memindahkan strateginya ke arah kekuatan lain, Inggris. Namun di balik itu, kekhalifahan sendiri juga mulai dihantam badai politik internal. Gerakan modernis Turki muda mulai semakin berpengaruh. Mereka menginginkan reformasi konstitusional, membatasi kekuasaan Sultan, dan membuka diri terhadap pengaruh Eropa. Sultan Abdul Hamid II melihat mereka sebagai ancaman. Tetapi pada saat yang sama ia tahu posisinya semakin terjepit. Inilah celah yang kelak menjadi titik balik hubungan Herzl dengan kekhalifahan. Pada awal 1900-an, gerakan Zionis mengalami perkembangan signifikan. Kongres Zionis Dunia berlangsung di Basel, Swiss, dan Herzl berhasil menggalang dukungan dari ribuan orang. Tetapi dukungan itu belum cukup untuk mempengaruhi kebijakan Sultan. Herzl akhirnya mencoba rencana yang lebih dramatis. Ia meminta bantuan pemerintah Inggris agar mau memberikan tanah bagi Yahudi di wilayah lain seperti Uganda. Proposal ini menimbulkan kontroversi besar di tubuh Zionis, tetapi menunjukkan satu hal. Herzl sudah tidak percaya bisa mendapatkan Palestina melalui jalur diplomasi dengan Utsmaniyah. Namun upaya Herzl untuk mendapatkan Palestina sebenarnya belum benar-benar berhenti. Ia tetap mengirim utusan dan surat kepada pejabat Utsmaniyah, bahkan mencoba menenangkan ketakutan Sultan dengan mengatakan bahwa komunitas Yahudi akan berada di bawah kedaulatan penuh kekhalifahan dan tunduk kepada hukum Islam setempat. Tetapi Sultan tetap tidak percaya. Ketika situasi politik dalam kekhalifahan semakin panas, gerakan Turki muda akhirnya melakukan kudeta pada tahun ke-1908. Mereka berhasil membatasi kekuasaan Sultan dan memulihkan kembali konstitusi Utsmaniyah. Inilah awal kejatuhan Abdul Hamid II, dan inilah juga saat ketika banyak pengamat politik melihat bahwa pintu Palestina semakin terbuka bagi ambisi Zionis. Pada tahun 1909, Sultan Abdul Hamid II akhirnya diturunkan dari tahtanya dan digantikan oleh Mehmed V, seorang sultan simbolis yang tidak memiliki kekuatan politik sebesar Abdul Hamid II. Disinilah titik paling penting dalam hubungan antara Herzl dan kekhalifahan. Setelah Abdul Hamid jatuh, Utsmaniyah berubah drastis. Pemerintahan,
baru yang dikuasai oleh Komite Persatuan dan Kemajuan CUP jauh lebih terbuka terhadap tekanan politik Eropa. CUP juga lebih pragmatis dalam masalah finansial dan tidak memiliki ikatan emosional atau religius terhadap Palestina seperti Abdul Hamid II. Mereka mulai menerima lebih banyak imigran Yahudi yang datang dari Eropa Timur dan Rusia. Kaum Zionis mulai membeli tanah di Palestina dalam jumlah besar dengan bantuan finansial internasional. Semua itu terjadi karena penghalang utama mereka Abdul Hamid II telah disingkirkan dari panggung politik. Sementara itu, Herzl sendiri tidak sempat melihat hasil dari perjuangannya. Ia meninggal pada tahun 1904, 4 tahun sebelum kudeta Turki Muda dan 5 tahun sebelum Abdul Hamid diturunkan. Namun idenya terus hidup. Para pengikutnya meneruskan perjuangan itu. Dan ketika Perang Dunia I pecah pada tahun 1914, kesempatan besar muncul. Kekhalifahan Utsmaniyah terlibat dalam perang di pihak Jerman. Inggris, yang sangat ingin menguasai Timur Tengah, mulai menyusun strategi. Salah satunya adalah menjalin kesepakatan dengan gerakan Zionis. Pada tahun 1917, Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour, sebuah pernyataan resmi yang mendukung pendirian tanah air nasional Yahudi di Palestina. Deklarasi inilah yang menjadi pondasi politik bagi berdirinya negara Israel pada tahun ke-1948. Dan jika ditelusuri ke belakang, semua itu berakar pada pertemuan pertama Herzl dengan Sultan Abdul Hamid II, sebuah pertemuan yang gagal, tetapi menjadi titik awal perubahan sejarah dunia. Setelah Abdul Hamid jatuh, Palestina tidak lagi memiliki pelindung kuat di Istanbul. Inggris menguasai wilayah itu setelah Perang Dunia I, dan proyek Zionis dipercepat. Tanah-tanah dibeli, komunitas Yahudi bertambah, dan ketegangan antara Arab dan Yahudi meningkat. Semua ini mengarah pada konflik panjang yang kita kenal hari ini. Begitulah nasib sejarah. Dua tokoh Herzl dan Abdul Hamid bertemu dalam pertempuran diplomasi yang sangat menentukan. Dan meskipun keduanya tidak pernah menyaksikan hasil akhir perjuangan mereka, dunia merasakan dampaknya hingga hari ini. Kudeta Turki Muda tahun 1908 bukan hanya pukulan politik bagi Abdul Hamid II, tetapi juga awal dari babak baru dalam sejarah Palestina. Saat sang sultan masih hidup dalam pengasingan di istana Beylerbeyi, orang-orang yang dulu ia cegah kini pelan-pelan masuk ke wilayah yang pernah ia jaga dengan begitu keras. Bagi Herzl, yang sudah wafat 4 tahun sebelumnya, perubahan ini adalah sesuatu yang tidak dapat ia saksikan. Tetapi buah perjuangannya mulai tumbuh perlahan. Meski Herzl telah meninggal, gagasannya tetap menjadi api yang menyala di hati para pengikutnya. Mereka bukan hanya menganggap Herzl sebagai pemimpin politik, tetapi sebagai seorang visioner. Dan ketika Sultan Abdul Hamid, satu-satunya pemimpin yang mampu menghalangi ambisi Zionis, diturunkan, para pengikut Herzl melihat peluang besar. Di Palestina, situasi mulai berubah. Pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid II, imigrasi Yahudi ke Palestina sebenarnya tidak dilarang sepenuhnya, tetapi sangat dibatasi. Sultan memiliki aturan ketat, orang Yahudi boleh masuk sebagai peziarah, namun tidak boleh menetap. Bahkan mereka yang ingin tinggal harus meninggalkan Palestina setelah 3 bulan. Aturan ini ditegakkan dengan ketat, dan banyak imigran Yahudi yang ditolak masuk melalui pelabuhan Jaffa. Tetapi setelah Abdul Hamid dijatuhkan oleh CUP, aturan berubah. CUP memandang dunia dengan sudut pandang modernis. Mereka ingin membangun Utsmaniyah baru yang lebih sekuler, lebih terbuka, dan lebih berpihak pada kepentingan Eropa. CUP percaya bahwa menerima modal asing termasuk dari organisasi Zionis adalah cara untuk menyelamatkan ekonomi kekhalifahan. Jika Abdul Hamid II melihat Zionisme sebagai ancaman terhadap tanah suci umat Islam, CUP justru melihatnya sebagai peluang investasi. Para pemimpin CUP seperti Talat Pasha dan Enver Pasha lebih memperhatikan modernisasi militer dan ekonomi daripada urusan simbolik dan religius. Politik pragmatis CUP membuka pintu yang selama ini ditutup rapat oleh Abdul Hamid. Sementara itu, di Eropa, situasi Yahudi semakin tidak menentu. Kekaisaran Rusia kembali dilanda pogrom, dan banyak Yahudi melarikan diri ke Palestina. Mereka tidak lagi menemukan benteng Abdul Hamid, melainkan pemerintahan baru yang lebih permisif. Tanah-tanah subur mulai berpindah tangan. Para pemodal Zionis dari Eropa membeli lahan dari tuan tanah Arab yang tinggal di Beirut dan Damaskus. Transaksi itu sering terjadi tanpa melalui penduduk lokal Palestina yang sudah turun-temurun tinggal di atas tanah tersebut.
penduduk Palestina Arab Muslim maupun Kristen mulai merasa cemas. Mereka melihat kampung-kampung Yahudi mulai muncul. Kibbutz pertama berdiri, didukung oleh organisasi Zionis seperti Jewish National Fund (JNF). Sistem pertanian modern yang dibawa oleh para imigran Yahudi membuat mereka berkembang pesat. Tetapi keberhasilan itu justru membawa dampak sosial besar. Penduduk Palestina mulai kehilangan tanah, identitas budaya mulai terancam, dan gesekan antara dua komunitas semakin meningkat. Ironisnya, semua ini terjadi pada masa ketika kekhalifahan Utsmaniyah semakin rapuh. Meski penuh semangat modernisasi, ternyata gagal menstabilkan kondisi politik dan ekonomi. Perang Balkan 1912 sampai 1913 menguras kekuatan Utsmaniyah, membuat wilayah Eropa mereka hampir hilang sepenuhnya. Kekalahan itu memberikan pukulan psikologis besar terhadap bangsa Turki dan membuka jalan bagi badai yang lebih besar, Perang Dunia I. Ketika Perang Dunia I pecah pada 1914, Utsmaniyah memilih berpihak pada Jerman, musuh terbesar Inggris. Keputusan ini mengubah masa depan Palestina secara drastis. Bagi Inggris, Utsmaniyah adalah penghalang besar di Timur Tengah, terutama karena wilayah Palestina berada di jalur strategis menuju Mesir dan terusan Suez. Inggris tahu bahwa menguasai Palestina berarti mengamankan jalur mereka menuju India, pusat kolonialnya yang paling penting. Dalam konteks inilah, Inggris mulai mencari aliansi baru, dan mereka menemukan Zionis sebagai mitra potensial. Para Zionis kuat di Eropa, memiliki jaringan finansial luas, serta dukungan politik dari berbagai kelompok. Inggris melihat dukungan mereka sebagai keuntungan strategis. Maka lahirlah sebuah dokumen yang kelak mengubah dunia, Deklarasi Balfour ke-1917. Isi deklarasi itu sederhana, tetapi dampaknya luar biasa besar. Inggris menyatakan dukungan terhadap pendirian tanah air nasional bagi orang Yahudi di Palestina, dengan syarat tidak merugikan hak komunitas lain. Tetapi syarat itu hanya ada di atas kertas. Di lapangan, politik jauh lebih kompleks. Inggris secara aktif membantu proyek Zionis, sementara penduduk Palestina semakin terdesak. Deklarasi ini merupakan kemenangan diplomatis besar bagi gerakan Zionis. Tetapi lebih dari itu, deklarasi tersebut adalah simbol bahwa kekuatan dunia telah bergeser. Jika masa Abdul Hamid II menjadi tembok besar, masa setelahnya adalah pintu yang terbuka lebar. Palestina kini berada di tangan Inggris setelah Utsmaniyah kalah perang pada tahun ke-1918. Inggris memegang mandat atas Palestina, dan mandat itu digunakan untuk memperkuat kehadiran Yahudi. Pada periode 1918-1930 EN, imigrasi Yahudi meningkat drastis. Komunitas Yahudi di Palestina bertambah dari puluhan ribu menjadi ratusan ribu orang. Kota-kota baru dibangun, seperti Tel Aviv, yang kelak menjadi pusat pemerintahan Israel. Sementara itu, penduduk Palestina mulai merasa terjepit, kehilangan tanah, dan kehilangan kekuatan politik di hadapan administrasi Inggris yang berpihak pada Zionis. Dalam banyak catatan sejarah, penduduk Palestina saat itu sering mengenang masa Abdul Hamid II sebagai masa stabil, masa ketika langkah-langkah Zionis masih terkendali. Banyak di antara mereka berkata, jika saja Abdul Hamid masih berkuasa, Palestina tidak akan jatuh ke tangan Inggris dan Zionis. Tetapi sejarah bukanlah ruang yang memberi kesempatan kedua. Abdul Hamid sudah tak berdaya, Herzl sudah lama wafat, dan dunia sedang bergerak menuju era konflik baru. Pada tahun 1936, penduduk Palestina melakukan pemberontakan besar melawan Inggris dan Zionis. Ini adalah salah satu pemberontakan rakyat terbesar sebelum berdirinya Israel. Namun Inggris, dengan kekuatan militernya yang besar, berhasil meredam pemberontakan itu. Pada saat yang sama, migrasi Yahudi semakin meningkat akibat naiknya Hitler di Jerman dan antisemitisme Eropa yang semakin brutal. Puncaknya datang pada tahun 1947 ketika PBB mengeluarkan resolusi 181 yang membagi Palestina menjadi dua negara, satu untuk Yahudi, satu untuk Arab. Keputusan ini menimbulkan kemarahan di seluruh dunia Arab. Namun komunitas Zionis memanfaatkan peluang itu untuk mempercepat pembentukan negara mereka. Pada 14 Mei tahun 1948, David Ben-Gurion mendeklarasikan berdirinya negara Israel. Sehari setelah deklarasi itu, 5 negara Arab menyerang, tetapi kalah.
Ratusan ribu warga Palestina terusir dari rumah mereka, peristiwa yang dikenal sebagai Nakba atau malapetaka. Dunia Islam terhenyak. Palestina jatuh ke tangan Israel, dan konflik itu masih berlangsung hingga hari ini. Apa hubungan semua ini dengan pertemuan Herzl dan Abdul Hamid II? Sangat besar. Pertemuan itu adalah awal dari benturan visi antara dua dunia. Herzl, dengan proyek politik global, menggunakan diplomasi, jaringan finansial, dan dukungan kekuatan besar. Abdul Hamid II dengan insting politik tajam, mempertahankan Palestina sebagai amanah umat Islam dengan cara apapun. Sultan tahu apa yang akan terjadi jika kolonisasi Yahudi dibiarkan. Ia tahu tekanan Eropa tidak hanya berkaitan dengan uang, tetapi juga geopolitik. Ia tahu bahwa Palestina adalah kunci strategis bagi umat Islam, dan itulah sebabnya ia menolak Herzl dengan keras. Tetapi setelah kekuasaannya runtuh, visi Herzl justru menjadi lebih kuat. Dukungan Inggris, Perang Dunia, migrasi massal, dan kebijakan internasional semuanya berkontribusi pada lahirnya Israel. Dan selama beberapa dekade setelah itu, banyak politisi dunia Islam memandang penolakan Abdul Hamid II terhadap Herzl sebagai tindakan heroik yang hanya bisa dilakukan oleh seorang pemimpin yang memiliki pandangan jauh ke depan. Sementara Herzl dihormati di Israel sebagai bapak pendiri negara, di dunia Islam ia sering dipandang sebagai sosok yang membawa malapetaka. Namun dalam sejarah, keduanya adalah manusia yang sama-sama berpegang pada visi mereka, sama-sama berjuang untuk masa depan yang mereka yakini. Di Istana Bellerbey, tempat Abdul Hamid menghabiskan sisa hidupnya setelah diturunkan, ia pernah berkata kepada penjaganya, "Mereka tidak menginginkan aku. Mereka menginginkan Palestina. Aku hanyalah penghalang bagi mereka." Kata-kata itu menjadi penutup yang pahit dalam hidup seorang khalifah yang berusaha mempertahankan Palestina hingga detik terakhir kekuasaannya.